Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Gibi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pagi hari ini anak-anak Miss sudah sarapan ya. Jadi Miss harapkan anak-anak Miss tetap semangat mengikuti pembelajaran daringnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang baru, yaitu flashback dulu ya sebelum memulai materi yang baru. Nah, kita sudah masuk ke tema 2, yaitu menguraikan informasi ke dalam buku melalui kata tanya, ya kan? Terus kita juga sudah menemukan 6 aspek dari isi buku. Terus juga kita sudah mengklasifikasikan informasi yang disajikan dalam buku. Yang biasa kalau klasifikasi itu yaitu menggolongkan ya. Jadi klasifikasi biasa dimulai dengan aspek apa dan siapa. Lalu kalian anak-anak Miss sudah paham ya cara membedakan ke-6 aspek ya. Aspek apa itu berfungsi sebagai menunjukkan apa, terus di mana itu menunjukkan apa, terus aspek kapan juga, aspek siapa, mengapa, dan bagaimana. Miss harap anak-anak Miss pada paham dan bisa membedakan ke-6 aspek. Dan insyaallah ke-6 aspek ini masuk juga ke dalam ujian kita mid nanti. Dan juga kita masuk ke materi yang baru. Nah, materi yang baru setelah kita menguraikan informasi, terus kita menemukan informasi, habis mengurai, menemukan dari isi buku informasi menggunakan 6 aspek kata tanya, lalu kita mengklasifikasikan yang informasi yang kita temukan ke dalam buku, lalu kita masuk ke materi yang baru, yaitu menyampaikan hasil klasifikasi. Nah, jadi setelah kamu mengurai, membedahlah isi dari buku tersebut, informasi apa yang dituangkan oleh si penulis. Nah, ini setelah itu hasil dari bedahan kamu sampaikan gitu. Nah, bentuk cara menyampaikan hasil klasifikasi itu seperti di bawah ini yang di kolom di kotak kuning. Nah, jadi menyampaikan hasil klasifikasi informasi yang disajikan sebaiknya dimulai dari aspek apa atau siapa ya. Lalu dan penyampaian hasil klasifikasi baiknya menggunakan kosakata yang baku atau perbendaharaan kata yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Jadi untuk bisa menyampaikan hasil klasifikasi informasi dari buku yang kamu baca dengan baik, kamu perlu menuliskan kembali semua data ya, dari tabel ke dalam kalimat-kalimat. Jadi kamu dengarkan dulu atau kamu baca dulu isi buku yang ingin kamu klasifikasikan informasi yang ada di dalamnya. Lalu setelah kamu catat, nah lalu kamu bisa menyampaikan hasil klasifikasinya kepada orang lain ke dalam bentuk contohnya yang di kotak kuning ini gitu. Nah, saat menyampaikan tulisan kepada orang lain, kamu sebaiknya menggunakan kosakata baku ya, kata baku yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia kita. Penggunaan kosakata baku akan memudahkan orang lain untuk memahami isi hasil klasifikasi yang telah kamu lakukan. Nah, di sini ada contohnya di kotak kuning, kalian bisa lihat ya. Nah, di sini ada bernama Gita Paramita. Jadi, Miss bacakan terlebih dahulu. Selamat siang teman-teman. Saya Gita Paramita ingin mempresentasikan hasil klasifikasi informasi dari buku yang saya baca. Buku ini berjudul Teman Baikku yang ditulis oleh Julia Huberry dan diterbitkan oleh Erlangga for Kids. Ya.
Ada beberapa informasi penting yang saya dapat membaca buku ini. Informasi-informasi itu kemudian saya golongkan ke dalam 6 aspek, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalian bisa lihat 6 aspek itu 6 aspek itu kalau klasifikasi itu lebih baik dimulai dari aspek apa, siapa, lalu diikuti aspek-aspek yang lainnya. Ya. Terus setelah Gita membuat kata pembuka untuk hasil klasifikasinya, lalu dia buat informasi bagian-bagian informasi yang ia klasifikasikan berdasarkan buku yang telah ia baca oleh penerbit Erlangga for Kids. Nah, di sini dibuatnya bagian-bagiannya informasi yang tergolong aspek apa dalam buku ini, yaitu titik-titik. Berarti itu isian dari kalimat atau dari kata yang dari isi buku gitu. Kalimat yang menunjukkan aspek apa. Terus menunjukkan aspek siapa. Kalau siapa menunjukkan seseorang ya. Jadi seseorang menunjukkan orang di dalam isi cerita. Nah, berarti di situ kamu tulis aspek siapanya, misalnya ada tokoh. Nah, kamu tulis nama tokohnya. Terus informasi yang tergolong aspek di mana. Nah, di mana ini menunjukkan tempat. Berarti jika ada lokasi-lokasi di dalam buku tersebut, kamu tuliskan di situ lokasinya. Terus masuk lagi ke aspek kapan. Nah, kapan ini menunjukkan waktu. Waktu itu contohnya seperti apa, Miss? Seperti tanggal, terus tahun, terus hari, terus cuaca. Nah, itu menunjukkan waktu ya. Jadi bisa kamu ambil penggalan dari kalimat isi buku tersebut dan kamu tulis di informasi yang tergolong aspek kapan. Terus ada aspek mengapa. Mengapa ini biasa menunjukkan sebab akibat. Jadi lebih ke konflik atau apa inti dari cerita, apa permasalahan dari cerita tersebut. Nah, kamu ambil kalimat, penggalan kalimat ataupun kepenggalan kata yang menunjukkan aspek mengapa. Lalu informasi yang tergolong aspek bagaimana ke dalam buku ini, yaitu bagaimana ini menunjukkan lebih ke ciri-ciri, ke karakter, mungkin ke karakter atau mungkin ke karakter si tokoh, atau menunjukkan cara proses terjadinya permasalahan itu, konflik yang terjadi itu, caranya penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh ya. Nah, itu aspek bagaimana. Kalau aspek apa, dia lebih ke definisi. Jadi misalnya apa sih buku tersebut? Nah, buku ini mengisahkan, contoh seperti pelajaran minggu lalu di buku teman baikku. Nah, buku ini mengisahkan kalau aspek apanya itu, yaitu mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Nah ya. Nah, di halaman 20 kalian bisa buka kembali jika yang punya buku. Terus aspek siapanya, ada panda dan monyet, itu tokoh di dalam buku teman baikku, karena Gita mengklasifikasikan informasi teman baikku ke dalam aspek ini, ke 6 aspek ini. Lalu penjelasan waktu. Nah, waktu di buku teman baikku itu pada hari pertama musim semi. Terus juga hari musim semi. Nah, itu aja. Terus kalau penjelasan tempat itu ada di tepi sungai. Nah, penggalan-penggalannya itulah yang kamu tulis. Terus penjelasan alasan dalam buku ya, atau mengapa, alasan. Nah, jadi proses sebabnya gitu. Sebab terjadinya konflik di situ. Nah, penggalannya itu mengapa, aspek mengapa dari buku teman baikku, yaitu karena terlalu tergesa-gesa agar bisa menang dari kawannya. Jadi monyetnya terjatuh ke sungai karena tergesa-gesa. Nah, itu sebab. Nah, lalu bagaimana? Nah, setelah si monyet jatuh ke dalam sungai hingga menggigil kedinginan, panda yang melihat itu
Ya, walaupun sedang bertanding, panda tetap setia kawan. Dia menolong sahabatnya dengan cara memeluk monyet. Ya, proses ya. Pandanya itu lagi menunjukkan cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai. Nah, gitu. Terus karakter si pandanya itu dijelaskan di kalimat itu. Nah, penggalan-penggalan yang telah Miss bacakan itulah yang kamu tulis ke dalam keenam aspek ini gitu. Nah, inilah bentuk dari setelah 6 aspek kamu jawab, itulah beberapa informasi yang saya dapat dari buku yang berjudul Teman Baikku. Nah, inilah bentuk kotak kuning ini, bentuk klasifikasi ya. Hasil klasifikasi informasi kamu gitu. Nah, jadi jika Miss memberikan tugas berupa rekaman audio tentang sebuah informasi, nah berarti kamu temukan dulu informasi-informasi apa saja dari 6 aspek itu. Misal audio menjelaskan, misalnya kita ambil buku gini ya. Buku aspek apa, informasi yang tergolong aspek apa, yaitu buku ensiklopedia permainan tradisional anak Indonesia menjelaskan lebih dari 60 permainan tradisional. Jadi dia lebih pengertian apa isi buku itu gitu. Ya, terus aspek siapa, seperti contoh tadi tokoh-tokoh yang ada di dalam informasi yang akan Miss berikan. Terus aspek di mana, adakah lokasi yang ada, kalau tidak ada tidak usah, berarti ke-6 aspek itu berarti cuma 5 aspek gitu. Jadi aspek apa yang ada di situ kamu tulis, kalau tidak ada tidak, berarti aspeknya cuma 4 misalnya. Tapi alangkah baiknya catat terlebih dahulu informasi yang ada di situ yang penting-penting. Setelah itu baru kamu tuangkan ke dalam hasil klasifikasi seperti kolom ini yang kuning ya. Miss harap paham ya anak-anak Miss bagaimana cara menyampaikan hasil klasifikasinya. Oke. Sekian dulu materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.